Sakit pinggang itu mudah sekali untuk dicegah. Anda harus mengetahui ketiga hal ini ya. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan menjelaskan tips-tips untuk mencegah dan mengurangi resiko terkena sakit pinggang ya. Sakit pinggang itu merupakan penyakit yang pasti setidaknya sekali seumur hidup pernah dialami oleh semua orang. Dan terkadang penyakitnya itu bisa kambuh-kambuhan. Maka dari itu di video ini saya akan menjelaskan sebenarnya apa aja sih yang meningkatkan resiko kambuh-kambuhan tersebut. Supaya ketika mengetahuinya Anda bisa mengurangi resiko terkena kambuh dan terkena sakit pinggang ya. Oke, langsung saja. Hal pertama yang harus Anda ketahui adalah jangan kebanyakan diem atau kebanyakan mager ya. Ketika Anda diam terlalu lama dan tidak bergerak, ini bisa meningkatkan resiko terkena sakit pinggang. Kalau diam nggak gerak sama sekali, otot-otot dan sendi-sendi di pinggangnya itu bisa menjadi kaku, dan ketika kaku tentunya bisa menyebabkan rasa sakit ketika Anda bergerak ya. Coba, pernahkah Anda, misalnya Anda tidur kelamaan, sampai 12 jam tidur? Pasti ketika bangun-bangun, pinggangnya berasa rada pegel dikit. Atau contoh lainnya, pernahkah Anda misalnya duduk kelamaan kerja sampai 4 jam, 5 jam gak gerak, terus pas bangun-bangun pinggangnya berasa encong? Meskipun duduk itu kelihatannya tidak membebani pinggang, aslinya ketika Anda duduk, otot-otot dan sendi-sendi serta ligamen di pinggang itu harus bekerja keras untuk mempertahankan posisi tubuh Anda. Jadi kalau Anda diem, nggak gerak sama sekali, pasti ada otot-otot, sendi-sendi, atau ligamen-ligamen, struktur-struktur di pinggang yang kelelahan dan kecapean. Dan ini bisa menyebabkan sakit. Jadi yang pertama, kuncinya adalah jangan kebanyakan diem dan kebanyakan mager ya. Kalau yang pertama tadi, jangan kebanyakan diem atau tidak bergerak. Yang kedua ini, jangan kebanyakan bergerak. Iya, benar. Jangan tiba-tiba membebani atau membuat pinggangnya kaget. Karena kalau tiba-tiba membuat pinggangnya kaget, otot-otot dan struktur-struktur di pinggang bisa menjadi kelelahan dan bisa menyebabkan rasa sakit. Misalnya, Anda jarang jalan, terus tiba-tiba sekalinya jalan, Anda langsung trekking 4 jam. Nah, kalau gini, otot-otot dan sendi-sendi di pinggangnya itu bakal kaget, bakal menjadi kaku, dan bakal menyebabkan rasa sakit ya. Nah, contoh lainnya nih, misalnya di rumah Anda nggak pernah nyuci piring, nggak pernah nyuci baju. Terus tiba-tiba selama seminggu full, Anda mulai cuci piring tiap hari, cuci baju tiap hari. Nah, kan kalau dari nggak ngapa-ngapain, langsung ngapa-ngapain banyak, itu bisa bikin pinggangnya kaget dan bisa bikin pinggangnya cedera. Jadi ingat, apapun yang kalian lakukan, pastikan naikkan intensitasnya secara perlahan dan jangan membuat tubuh Anda kaget. Intinya, jangan tiba-tiba kebanyakan bergerak dari nggak ngapa-ngapain ya. Oke, itu yang kedua. Hal terakhir yang gak kalah pentingnya harus Anda ketahui adalah ketika Anda mengangkat beban yang berat, pastikan power dan tenaga itu dari kaki dan pantat, bukan dari pinggang. Kenapa begitu? Mari saya jelaskan. Sendi pinggang itu berbeda dengan sendi pinggul dan bahu Anda ya. Kalau sendi pinggul dan kaki Anda ini, itu ball and socket joint memang dibuat untuk bergerak dan untuk menghasilkan tenaga. Kalau sendi pinggang itu tidak dibuat untuk menghasilkan tenaga. Pinggang itu lebih dikenal dengan nama core atau pusat. Fungsi utama dari sendi pinggang adalah menjaga stabilitas tubuh sehingga pergerakan dari kaki dan tangan Anda bisa optimal. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan sendi sesuai dengan fungsinya. Kalau fungsinya untuk power dan bergerak, untuk menghasilkan tenaga, ya kita pakai sendi pinggul dan bahu, jangan pakai di pinggang. Kalau sendi pinggang yang fungsinya stabilisasi, dikasih beban yang sangat-sangat berat, tentu saja ini bisa meningkatkan resiko cedera pinggang ya. Nah, jadi ingat ketika ngangkat beban yang berat, coba power dari kaki, bukan power dari pinggang. Mari saya contohkan ya. Oke, di sini saya ada dua beban. Satu, yang pink itu 8 kg enteng, dan yang hijau ini berat 24 kg. Kalau beban enteng seperti yang pink ini, saya mau ngangkat pakai power dan tenaga dari pinggang nggak masalah, karena enteng. Tapi kalau bebannya yang berat seperti yang hijau 24 kg dan saya ngangkat seperti ini, kalau saya paksain pasti pinggang saya bakal ketarik. Jadi kalau bebannya berat, pastikan kita mengangkat menggunakan power dan tenaga dari kaki seperti di video ini. Jadi jongkok dikit dan naiknya itu pakai kaki dan pakai pinggul, jangan pakai pinggang. Oke? Sekali lagi saya contohin, jongkok, pinggangnya diem dan naik pakai kaki atau pakai pinggul. Kalau bebannya enteng seperti yang pink, sekali lagi mau bungkuk power dari pinggang nggak masalah. Tapi kalau bebannya berat, ingat powernya harus dari kaki atau pinggul ya. Oke, that's it for the video. Semoga dengan ketiga tips ini bisa mengurangi resiko Anda terkena sakit pinggang. Jadi mari saya simpulkan 3 tipsnya. Pertama, jangan kebanyakan diem. Kedua, jangan kebanyakan bergerak. Dan yang ketiga,
ketika Anda mengangkat beban yang berat atau melakukan sesuatu yang berat, pastikan power atau tenaga maksimalnya itu datang dari pinggul atau dari bahu, bukan dari pinggangnya. Okay, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay? Thank you guys.